Mars 21 sampai 30 ya. Basa lemah MOH 0,1 molar, pH-nya 11 ditambah log 2. Kita ditanya berapa KB basa tersebut. Nah, kalau basa pH-nya sekian, berarti kita bisa menghitung dulu berapa POH-nya. Caranya 14 dikurangi pH. Jadi 3 min log 2. Berarti kita bisa menghitung konsentrasi ion OH-nya. Nah, konsentrasi ion OH- untuk basa lemah bisa kita hitung dengan cara seperti ini. Kenapa digunakan persamaan yang ini? Karena kita akan menghitung berapa KB-nya ya. Langsung kita masukkan aja konsentrasi ion OH-nya 2 dikali 10 pangkat min 3. KB-nya akan kita cari, molaritasnya 0,1 molar. Berarti KB-nya 4 dikali 10 pangkat min 5. Nomor 22, kita ditanya parameter yang mencerminkan banyaknya limbah organik dalam sampel air. Nah, makin banyak limbah di dalam sampel air, biasanya dissolve oksigennya itu makin rendah, atau DO-nya makin rendah. Kenapa? Karena di dalam air, kalau banyak limbah biasanya jadi banyak mikroorganisme. Mikroorganisme itu kan butuh oksigen untuk metabolisme. Nah, jadi biasanya jadi dissolve oksigen di dalam airnya itu turun. Kemudian COD-nya carbon oxide dissolved, ini maksudnya. Jadi oksida karbon yang ada di situ. Nah, ini juga kan parameter kalau ada mikroorganisme bermetabolisme, nanti hasilnya ada karbon, oksida karbonnya di situ. Nah, oksida karbonnya kalau tinggi berarti itu pertanda dalam air banyak limbah, banyak mikroorganisme. Kemudian kalau BOD ini juga jadi parameter adanya limbah. BOD ini singkatan dari biochemical oxygen demand. Jadi ini oksigen yang dibutuhkan oleh mikroorganisme yang ada di perairannya. Nah, kalau biochemical oxygen demand-nya itu tinggi, itu juga pertanda banyak limbah di dalam airnya. Nah, jadi parameter yang mencerminkan banyaknya limbah itu sebenarnya yaitu DO yang rendah, COD yang tinggi, dan BOD yang tinggi. Nah, ini maksud soalnya kayaknya sih mana yang tinggi dan menyatakan airnya banyak limbahnya gitu. Jadi jawaban kita COD sama BOD. Kalau dissolve oksigen tinggi berarti malah bagus ya, malah nggak ada mikroorganisme di situ. Mungkin ini pertanyaannya harusnya parameter yang mencerminkan banyak limbah organik dalam sampel air. Jadi parameter yang makin besar ya, maksudnya makin tinggi. Makin tinggi parameter ini mencerminkan makin banyaknya limbah organik. Nah, yang mana? Jadi jawabannya yang itu. Nomor 23, asam lemah Ha, Ka-nya diketahui. Nah, kita ditanya derajat ionisasinya atau alfanya. Kita bisa langsung gunakan persamaan yang udah diturunkan seperti ini. Ka-nya saya rubah ya jadi 16 dikali 10 pangkat min 6. Biar mudah diakarkan. Konsentrasinya 1 molar. Nah, jadi alfanya kalau kita hitung adalah 4 dikali 10 pangkat min 3. Kalau kita jadikan satuan persen kali 100 aja, jadi 0,4%. Nomor 24, warna larutan asam format 1 molar yang diberi indikator sama dengan warna larutan HCl 2 kali 10 pangkat min 3 molar. Nah, di sini ada asam format, asam lemah, dan asam kuat HCl. Kalau warnanya sama berarti pH-nya sama. Kalau pH-nya sama, berarti konsentrasi ion H+-nya sama. Untuk asam lemah, konsentrasi ion H+-nya bisa dihitung dengan cara ini. Untuk HCl, konsentrasi ion H+-nya dihitung dengan cara seperti ini. Nah, kita akan menghitung nilai Ka-nya, asam formatnya 1 molar, asam kloridanya 2 kali 10 pangkat min 3 molar, valensi asam kloridanya 1. Jadi Ka-nya 4 dikali 10 pangkat min 6 ya. Nomor 25. Asam lemah
pH-nya 3 dicampurkan dengan 90 ml air. pH setelah pencampurannya berapa? Nah, ini kalau kita lihat volumenya mula-mula 10 ml. Setelah diencerkan berarti kan ditambah 90 ml air. Berarti volume keduanya itu menjadi 100 ml. Volume pertama ditambah air. Nah, kalau kita lihat di sini volume larutan dijadikan 10 kali lipat volume mula-mula. Nah, ingat di video kedua, kalau asam lemah diencerkan 10 kali, volumenya dijadikan 10 kali volume awal, itu pH-nya akan naik setengah skala. Jadi dengan gampang kita bisa langsung jawab yang ini. Atau kalau mau kita hitung dengan cara tanpa shortcut seperti ini, bisa kita hitung dulu gini. pH asam ini sebelum diencerkan 3, berarti konsentrasi ion H plusnya itu adalah 1 dikali 10 pangkat min 3 molar. Konsentrasi ion H plus bisa kita peroleh dengan cara seperti ini. Ini asam lemahnya tidak diketahui Ka-nya. Jadi seperti ini. Nah, kalau diencerkan, jumlah mol zat terlarutnya tetap. Ini M1-nya saya ganti. Jadi 10 pangkat min 6 per Ka. M2-nya ini nanti kan dia jadi diencerkan ya. Volume 2-nya menjadi 10 kali lipat volume ke-1. Karena tadi volume 1-nya 10 ml, volume keduanya 100. Kalau nggak masukin aja deh angkanya biar nggak bingung ya. 10 ml mula-mula, di akhir jadi 100 ml. Nah, kalau dihitung M2-nya, berarti M2-nya ini jadi 10 pangkat min 6 dikali 10 berarti 1 kali 10 pangkat min 5 per Ka. Dibagi lagi 100 ya. Jadi 1 dikali 10 pangkat min 7 per Ka. Ini Ka-nya nggak dikasih tahu ya. Molaritasnya juga enggak. Oh, harus dicari dulu molaritasnya. Tapi nggak mungkin juga ya. Alfanya kurang, datanya kurang sih ini. Kita pakai rumus langsung aja deh kalau gitu. Diencerkan 10 kali ya berarti pH-nya naik 0,5 skala. Kurang soalnya datanya. Ka-nya nggak tahu. Nomor 26. Ke dalam 2 liter air diteteskan 4 liter NH3. Nah, ini sebenarnya sama aja dengan ke dalam NH3 dimasukkan air. Penambahan air itu namanya reaksi pengenceran. Nah, jadi dalam pengenceran kita bisa langsung anggap jumlah mol zat terlarutnya tetap. Mula-mula konsentrasinya 5 molar nih amonianya. Volumenya 4 tetes. 1 ml itu 20 tetes nih. Jadi kalau 4 tetes, 4 per 20 ml. Kemudian diencerkan hingga volumenya menjadi 2 liter. Karena kita kan menambahkan air 2 liter ke situ ya. 2 liter ditambah 4 tetes ya kita tetap anggap aja 2 liter. 2 liter itu berarti 2000 ml. Nah, kita akan dapat M2-nya. Ini kita kalikan dulu. Berarti jadi 1 itu ya. M2-nya jadi 1 per 2000 molar. Kita ditanya pH-nya berapa. Nah, kita hitung dulu berapa konsentrasi ion OH- setelah pengenceran ya. Berarti tinggal kita masukkan aja langsung nilai Kb-nya udah ada. 5 kali 10 pangkat min 6 ya.
dikali 1/2000. Ini jadi 5/2000 berarti 1/400. Begini. Akar 1/4 itu setengah. Akar 10⁻8 berarti 10⁻4. Berarti pOH larutan ini menjadi 5 min log 5. pH-nya berarti 9 plus log 5. Log 5-nya 0,7. Nomor 27. Ini kita mencampurkan asam dengan asam. Berarti kita akan menghitung berapa konsentrasi ion H+ totalnya. Nah, konsentrasi itu seperti biasa berarti kita menjumlahkan jumlah mol ion H+ dari asam yang pertama dengan jumlah mol ion H+ dari asam yang kedua, kemudian kita bagi dengan volume totalnya. Karena ini adalah asam kuat, berarti jumlah mol ion H+-nya adalah konsentrasi ion H+ dari asam pertama dikali volumenya ditambah konsentrasi ion H+ asam yang kedua dikali volumenya. Saya pindah ke situ. Konsentrasi ion H+ untuk HCl itu berarti molar dikali valensinya ya. 0,25 dikali 1, volumenya 200. Asam keduanya 0,25 molar, valensinya 2, volumenya 300. Volumenya ditotalkan. Nah, jadi kita nanti akan dapat angkanya 0,25 kali 200 berarti 50 milimol ditambah 0,25 kali 2 0,5 dikali 300 150. Volume totalnya 500. Jadi 200/500 atau 0,4 molar. pH-nya akan menjadi 1 min log 4. Log 4 itu 2 log 2, log 2-nya 0,3 ya. Jadi 1 dikurangi 0,6. Jadi pH larutannya 0,4. Memang nggak ada jawabannya. Nomor 28, 10 ml NaOH pH 12 diencerkan menjadi 100 ml. Nah, ini basa kuat diencerkan volumenya menjadi 10 kali lipat volume awal. Kalau asam diencerkan pH-nya naik, kalau basa diencerkan pH-nya turun. Jadi ini bisa dihitung dengan cepat, pH-nya akan turun. Cuman karena ini basa kuat, jadi penurunannya satu skala. Gini. Atau kalau mau kita hitung, mula-mula ini pH-nya 12, berarti pOH-nya 2, konsentrasi ion OH- sebelum pengenceran 10⁻2 molar. Konsentrasi ion OH- itu adalah molaritas dikali valensi. Valensi NaOH kebetulan 1 ya. Jadi konsentrasi awal sebelum pengencerannya 1 dikali 10⁻2 molar. Nah, kemudian larutan ini diencerkan. Molaritas pertamanya 1 kali 10⁻2, volumenya mula-mula 10 ml. Molaritas keduanya mau kita hitung, volumenya dijadikan 100 ml. Jadi M2-nya 1 dikali 10⁻⁻3. Konsentrasi ion OH- setelah pengencerannya berarti molar dikali valensi. Kebetulan valensinya 1. Jadi pOH-nya menjadi 3. Nah, pH-nya menjadi 11. Ini kalau kita hitung dengan cara tanpa shortcut. 29, kita diberikan data nilai Ka 5 buah asam di sini. Kita ditanya mana asam yang paling banyak terionisasi. Berarti yang alfanya paling besar atau asamnya paling kuat. Asam terkuat pasti nilai Ka-nya itu paling besar. Tetapan kesetimbangan penguraian asamnya paling besar. Nah, yang paling besar ini ya. Berarti Ha adalah asam yang paling kuat.
Nomor 30, di sini ada persamaan seperti ini, ada kalsium. Kalsium itu kalau kita ingat golongan 2A, kemudian dia bereaksi dengan oksigen. Oksigen ini golongan 6A. Di sini ada serah terima elektron ya. Elektron dari Ca-nya diserahkan ke oksigen supaya keduanya menjadi oktet. Jadi nanti setelah bereaksi akan jadi seperti ini. Ca-nya jadi bermuatan 2+ karena memberikan 2 elektron. Oksigennya jadi bermuatan 2- karena elektronnya sekarang jadi 8. Ada 2 elektron dari Ca yang diberikan ke sini. Nah, di sini Ca mendonorkan elektron. Berarti menurut konsep Lewis dia adalah basa Lewis. Oksigen menerima elektron berarti disebutnya asam oleh Lewis. Yang ditanya yang mana yang bertindak sebagai basa Lewis, jadi jawabannya Ca ya. Karena Ca memberikan pasangan elektron. Oke, kita lanjut. Oh, saya lanjut di video berikutnya ya, nomor 31 sampai 40.